Pagi Mbak Na. Pagi baru terdengar suaranya. Mbak Na, kameramu Iya. miring. Oh iya, Hmm. Di kantor ini. oke. Di lantai 12. Oke, ya udah nunggu narsum ya Mbak Juwita ya. Ya, Halo, halo pagi Mbak Juwita. Pagi Mbak Juwita. Oke, Mbak Na, Mbak Juwita, selamat live. Silakan diambil alih Mbak Na. Sukses ya. Ya, baik. Oke, makasih Mas Berry. Halo Sobat BKN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat pagi Mbak Juwita, gimana sehat? Sehat. Iya, Alhamdulillah. PPKM WFH full ya kita 2 minggu. eh Kemarin-kemarin kan ini udah live hari ke-8 ya Mbak Juwita ya. Ya. Ya, kemarin juga teman-teman udah sempat review pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibahas, tapi ditanyakan lagi dan lagi. Kemarin kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat lapor dan sosial media ya, Mbak Juwita ya. Hmm. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Mbak Juwita sebelum kita Q&A. Apa ya mau disampaikan? Ntar aja deh belakangan aja Mbak aku mau nyampein ya. Oh iya, oke, siap. Ya nih, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Bahkan banyak sekali sampai sebelum live ini masih banyak yang nge-DM saya nih, nanya ini, nanya itu. Padahal yang ditanyakan itu sudah kita posting di Instagramnya BKN. Bentar lagi Indonesia Raya. Iya, iya, iya. Ya, saya lagi di kantor nih jam 10 lagi memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Hmm. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Ya, kita baru saja memperdengarkan lagu Indonesia Raya ya, yang diputar setiap jam 10 pagi di kantor. Ya nih, banyak pertanyaan yang sebetulnya sudah kita bahas berkali-kali. Mungkin ada teman-teman yang kelewatan menyimak atau tidak membaca di pengumuman instansinya ataupun pengumuman yang BKN rilis. Salah satunya ada pertanyaan nih, untuk proses pendaftaran CPNS 2021 apabila sudah selesai pendaftaran, namun lupa mengupload satu dokumen seperti surat pernyataan, apakah sudah dipastikan gugur atau bisa direvisi kembali pada masa sanggah? Nah ini Mas, ini dua pertanyaan sekaligus sebetulnya ya Mbak. Bisa dijelaskan sedikit juga tentang masa sanggah ya Mbak Juwita? Oke, jadi untuk dokumen yang terlewat untuk diupload itu memang kita setelah resume tidak ada lagi penguploadan kembali ya karena di resume aja sebenarnya udah dibikin cukup effort untuk pelamar untuk mengecek satu persatu isiannya dan juga dokumennya. Kan ada checklist-checklist tuh ya setiap mau
ketika mau resume. Nah, itu Mm-mm. tujuan checklist itu bukannya untuk mempersulit, tapi tujuannya adalah supaya pelamar itu bisa membaca kembali satu persatu. Oh, nama saya ini. Oh, saya ini. Oh, saya isi IPK-nya segini. Supaya nggak ada lagi yang terlewat. Itu juga ada di dokumen. Jadi, kita juga di resume itu udah ada tombol lihat untuk masing-masing dokumen yang kita upload. Mm-mm. Nah, setelah checklist itu setelah semua centangan itu di checklist, ada lagi pernyataannya. Saya menyatakan bahwa saya gini, 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 gini. Saya juga tuh kan. Nah, itu sebagai term and condition ya kalau kita bisa bilang atau disclaimer kalau setelah meresum tidak ada lagi perbaikan data. Nah, Mm-mm. kalau untuk masa sanggah sendiri itu tujuannya adalah gimana ya? Pelamar SSCN ini banyak ya. Dari tahun ke tahun itu pelamarnya jutaan. Nah, untuk satu instansi kadang ada yang bisa sampai ratusan ribu yang mendaftar, sedangkan verifikatornya eh, terbatas gitu. Jadi mungkin aja ada kesalahan dari verifikator ketika memverifikasi. Mungkin dia terlewat atau karena kan biasanya saya cerita lagi ya, eh, biasanya pelamar itu meresum tuh lebih banyak di akhir, di ujung-ujung mereka resum. Jadi ketika sudah hampir tutup pendaftaran tuh banyak yang harus diverifikasi oleh verifikator. Jadi mungkin ada yang kelewat karena terlalu banyaknya pendaftar. Nah, itulah tujuan dari masa sanggah ketika pendaftar atau pelamar di TMS kan, padahal seharusnya MS, Mm-mm. itu digunakan masa sanggah. Jadi bukan untuk mengupload kembali atau mengunggah kembali atau memperbaiki data yang memang salah diupload gitu. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi salah kita mengetik nama huruf pun itu juga tidak bisa diubah, apalagi ketinggalan upload dokumen ya Mbak Juwita ya. Setelah klik resume itu tidak ada data ataupun dokumen yang bisa diubah, mau dikurangin, mau ditambahin itu tidak bisa sama sekali. Makanya dari itu buat teman-teman nih yang belum mendaftar, belum sampai tahap resume, masih proses input data, mohon untuk berhati-hati mengetik nama, tanggal lahir dan sebagainya, mohon tidak tidak terburu-buru ya agar tidak ada kesalahan penulisan karena itu banyak sekali yang nge-DM saya ataupun komen di IG-nya BKN, Kak saya salah nama satu huruf, Kak tanggal lahir saya salah tahunnya, aduh itu banyak banget udah kita jelaskan juga berkali-kali kalau sudah sampai tahap resume ya tidak bisa diubah ya Kak Juwita. Iya, Dan benar. masa sanggah itu teman-teman juga jangan salah pengertian seperti yang dijelaskan tadi sama Kak Juwita bahwa masa sanggah itu uh, ibaratnya gini, kita merasa kita harusnya memenuhi syarat, tapi kita TMS karena itu boleh digunakan saat masa sanggah. Kita menyanggah, kenapa kok saya tidak memenuhi syarat? Bukan untuk menambah dokumen yang ketinggalan itu tadi. Mohon untuk teman-teman jangan salah paham lagi ya tentang pengertian masa sanggah itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya, Kak Juwita. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dik saya tuh sudah diaktifkan oleh Dukcapil, tapi masih belum bisa daftar buat akun CPNS. Gimana tuh? Nah, ini juga pertanyaan berulang dari tahun ke tahun. Banyak sekali yang bertanya tentang ini ya. Eh, dan jawabannya selalu sama. Kita itu SSC ASN mengambil data dari Dukcapil Pusat. Nah, dari Dukcapil Pusat. Jadi mungkin teman-teman memperbaiki datanya tuh di daerah. Nah, itu belum sinkro ke pusat. Mungkin ya. Jadi selalu ada yang bilang, tapi udah sinkro, udah ini. Tapi datanya bahkan dari buktinya di SSCN belum dapet data yang benernya gitu. Jadi ya ditunggu aja sampai beneran bener atau mungkin bisa ditanyakan ke Dukcapilnya kenapa masih belum bisa juga di SSCN. Karena kalau menurut mereka sudah bisa dan ini datanya dari mereka ya berarti harusnya bisa daftar gitu kan. Wajar sih. Iya.
sekali lagi teman-teman kalau punya masalah yang sama, masalah nih, tanyakan dulu ke Dukcapilnya sudah aktif atau belum, karena ya seperti jelaskan Kak Juwita tadi bahwa ya BKN itu ngambil datanya dari Dukcapil pusat. Ya, jadi kita tidak apa ya, tidak melihat data yang di mana-mana ya, hanya dari Dukcapil pusat. Nah, kalau ada masalah seperti itu teman-teman koordinasinya dengan Dukcapil. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi ya, Kak Juwita. Ada nih, untuk daftar P3K guru pada waktu pendaftaran di web SSCASN tidak ada kesesuaian antara data di Dapodik, KTP dan ijazah. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus diubah nama pada KTP dan pada Dapodiknya agar sesuai dengan ijazah atau bagaimana? Nggak perlu sih ya mengubah data di KTP tuh, kayaknya nggak perlu. Mungkin ya memang berbeda gitu. Misalnya di KTP Muhammad Ridwan gitu, tapi di ijazah cuma M Ridwan gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi saat mendaftar akun gunakan nama KTP Muhammad Ridwan misalnya. Tapi ketika masuk kan setelah klik lanjutkan itu kan masuk ke form biodata gitu ya. Itu ada inputan untuk nama ijazah. Nah, nama ijazah itu sebenarnya tadi kita copy dari nama KTP, kita tempel dari nama KTP. Tapi itu bisa diupdate gitu, bisa diedit. Jadi yang tadinya Muhammad Ridwan ya diganti aja sesuai dengan ijazahnya M Ridwan. Karena untuk penetapan NIP sendiri nanti yang kita gunakan adalah nama ijazah, bukan nama KTP. Tapi untuk pendaftaran kita menggunakan data yang terdapat di Dukcapil yang sudah pasti itu dari nama KTP gitu. Jadi apa kalau beda? Yang penting ketika nanti penetapan NIP digunakan nama ijazahnya. Oh Tanpa iya, gelar ya, tanpa gelar. Jangan sampai ada lagi yang menuliskan gelarnya di nama sesuai ijazah tanpa gelar. Baik. Pertanyaan berikutnya nih. Saya sudah mendaftar ke formasi P3K guru, formasi guru Bahasa Indonesia ahli pertama. Namun lupa pilih jabatan yang mau diambil. Apakah bisa diubah kembali untuk mengedit ulang pendaftaran agar bisa isi form jabatan yang lupa diisi? Seperti yang tadi dibilang, nggak bisa lagi ya mengupdate data yang sudah diisi. Tapi sebenarnya sih ya memang itu nggak bisa diupdate lagi. Mungkin untuk tahap 2 atau tahap 3 baru bisa dipilih jabatannya. Tuh. Oh iya. Nanti ditunggu tahap 2, tahap 3 ya untuk pilih formasi jabatan. Kalau masih bisa pilih. Untuk P3K guru ini masih banyak ya pertanyaan yang masuk. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih. Ada yang peserta tidak bisa mencetak kartu pendaftaran nih Kak. Ketika klik menu cetak kartu pendaftaran yang muncul malah kartu awal. Itu solusinya bagaimana? Untuk kartu. Ini agak meragukan sebenarnya pertanyaannya. Karena jarang sih dapat pertanyaan gini. Sebenarnya kalau udah ngekliknya beneran kartu pendaftaran ya pasti kartu pendaftaran. Atau jangan-jangan temennya pelamar ini salah klik kali ya, kartu akun tapi mikirnya udah ngeklik kartu pendaftaran. Soalnya di resume itu ada 2 tombol. Pertama cetak kartu akun, yang kedua cetak kartu daftar. Kalau memang yakinnya tercetak kartu akun, dicetak lagi aja kartu daftarnya. Gak apa-apa, itu tidak ada batasan untuk mencetak kartu daftar ya. Iya, bisa kapan aja ya. Iya. Lagi sudah selesai sampai tahap resume. Nah berikutnya lagi nih. Saya akan mendaftarkan CPNS. Saya baru saja menikah dengan pindah domisili dan membuat KK dan KTP baru. Dan saya sudah lapor ke Dinas Dukcapil setempat. Beberapa kali sudah saya follow up, namun pihak Dukcapil masih proses dan tidak ada perkembangan. Apakah saya bisa menggunakan nomor KK lama yang masih ikut orang tua dan status lama masih belum menikah ataupun bagaimana? Untuk nomor KK ya, kalau saran saya itu ditunggu aja sampai datanya benar. Tapi kalau misalnya sudah hampir penutupan nih, udah misalnya tanggal 19 gitu, belum juga benar, ya udah daftar aja pakai nomor KK yang lama. Yang penting bisa daftar, bisa ikut ujian nanti. Karena saya kurang tahu ada nggak ya
instansi yang mensyaratkan kartu keluarga, tapi rata-rata sih nggak mensyaratkan kartu keluarga ya. Jadi kalau memang udah mentok banget, udah hampir tutup pendaftaran tapi belum bener juga itu datanya, ya udah nggak apa-apa. Saran dari saya pribadi ya, ini tidak mengatasnamakan BKN. Saran dari saya pribadi itu di-upload aja gitu. Selama nanti mungkin kalau misalnya menang, kalau misalnya lulus, mungkin ada penguploadan kartu keluarga, itu bisa diinfokan aja ke instansinya kalau memang kartu keluarganya sebelumnya sudah berganti gitu. Hmm. Iya, sebenarnya kartu keluarga itu nanti digunakan saat pemberkasan ya, Mbak. Iya. Ya, saat pemberkasan banyak dokumen yang diminta tahap akhir ya kalau sudah lulus CPNS. Kalau seperti ini sih, ini sebenarnya kasusnya dulu sama kayak saya nih, Kak Juwita. Baru menikah, baru lulus kuliah, mau daftar CPNS. Nah, kan dulu saya di Lampung, sekarang pindah ke Bekasi. Nah, untuk antisipasi, saya urus dulu tuh semua, pindah KTP, pindah KK yang baru. Jadi ketika saya daftar CPNS, udah datanya udah baru semua. Jadi mungkin teman-teman juga yang bisa jadi pelajaran juga ya, mungkin yang tahun depan akan daftar, baru menikah, pindah domisili ya, diurus aja dulu. Jadi biar nggak keteteran juga ya waktu mau mepet, mau pendaftaran, KTP-nya saya pindah domisili nih gimana gitu, bisa pakai lama atau yang baru. Ini juga pertanyaan berulang-ulang terus ya, Kak. Ya, jadi pakai aja dulu yang lama KTP-nya, nanti kan bisa update perubahan data ketika lulus dan isi daftar riwayat hidup ya. Nanti bisa diinfokan juga ke instansinya. Sebenarnya pertanyaan itu banyak yang harusnya ditujukan ke instansi yang mereka lamar, tapi lagi-lagi nanyanya ke BKN lagi. Padahal kita sudah membuat infografis mana-mana pertanyaan yang bisa diajukan ke BKN, mana-mana pertanyaan yang bisa diajukan ke instansi yang teman-teman lamar. Ada tuh di postingan kita ya, coba dicek di Instagramnya BKN. Mungkin teman-teman ada yang terlewat mungkin. Lagi-lagi nanya, Kak, kalau S1 ilmu hukum sama satu hukum boleh nggak saya daftar, Kak? Itu nanya itu semua selalu yang nanya jurusan. Saya pasti jawab ya teman-teman boleh konfirmasi ke instansi yang dilamar karena itu merupakan kewenangan instansi untuk syarat-syarat pendidikan, syarat-syarat administrasi yang lainnya, itu bukan kewenangan dari BKN. Untuk saya kira-kira lolos apa enggak ya, cuma nama saya beda satu huruf, akreditasi saya beda bla bla bla. Nah, itu semua harusnya ditanyakan ke instansi yang dilamar ya, Kak. Jangan nanya ke BKN. BKN tuh udah banyak sekali aduan tentang yang lain gitu. Jadi jangan jangan bikin pusing mimi lah, teman-teman. Silakan tanyakan ke instansi yang dilamar. Gitu ya. Sudah ada di helpdesk. Instansinya juga instansi yang lain juga punya helpdesk masing-masing ya, Kak Juwita. Iya benar. Ya, jadi teman-teman bisa daftar, bisa tanyakan langsung ke sana. Itu lanjut pertanyaan berikutnya ya. Saya tahun 2019 sudah daftar CPNS. Katanya sih bisa login kembali pada tahun selanjutnya. Tapi saya nggak bisa login nih dengan akun yang lama. Apakah saya harus buat akun yang baru? Oke. Ini baru masuk nih pertanyaannya ke lapor. Ini kita SSCASN tuh brand new data ya. Semuanya namanya udah ganti, juga formasinya ganti, datanya juga ganti. Jadi harus buat lagi akun barunya dari awal lagi gitu. Kita nggak bisa pakai akun yang lama. Kita lupakan yang lama, kita fokus sama yang baru ini. Yang baru, lupakan masa lalu. Lupakan masa lalu. Iya, buat yang baru lagi tuh ya teman-teman, kalau yang punya pertanyaan yang sama yang baru saja kita bahas. Selanjutnya nih, kenapa tidak bisa sampai tahap resum padahal udah isi semua data dan dokumen? Wah, coba dicek lagi. Pasti ada yang kelewat itu pasti. Nggak mungkin nggak bisa resum. Soalnya yang lain bisa resum. Kenapa kamu doang yang enggak gitu? Kenapa kamu doang yang enggak?
Mungkin ini uploadnya dari daftarnya pakai handphone ya. Jadi Mm-mm. mungkin ada Bisa pakai PC. tampilan errornya atau tampilan Mm-mm. peringatannya mungkin nggak kelihatan di handphonenya. Coba coba kalau misalnya memang gagal resume, coba dulu sebentar pindah ke PC gitu ya, lihat ada error nggak. Nah, apa yang kelewatan nih? Biasanya tuh diunggah dokumen, ada dokumen yang lupa diunggah, padahal itu wajib diunggah. Itu biasanya menggagalkan error. Atau ada yang lupa di checklist. Karena banyak tuh ya, ada yang terlewat di checklist itu juga nggak bisa diresume gitu. Mm-mm. Oke, Dicek itu ya lagi. teman-teman ya. Coba dicek lagi, buka di PC, jangan di handphone. Karena ada tampilan-tampilan yang mungkin tidak terlihat pada layar handphone teman-teman. Ya, sesuai dengan saran dari Kak Juwita tadi, bukanya di PC, di laptop atau di komputer. Terus ada lagi nih Kak, apakah lulusan S1 bisa mendaftar formasi untuk lulusan D3? Ini pertanyaan berulang lagi. Ini karena sekarang kita mau menjalankan sistem merit ya, itu ada salah satunya adalah sesuai kualifikasi. Jadi kalau mau daftarnya D3, ya pakailah kualifikasi D3. Jangan S1 mau daftar D3, itu nggak bisa. Pasti ditolak sama instansi. PNS, ya. Jangan karena kita pikir, S1 kan lebih lebih apa, Tinggi. dari D3 pasti diterima lah. Enggak ya. Misalnya mau Enggak daftar ya. SMA pakai ijazah S1, itu nggak bisa ya. Tetap harus pakai ijazah SMA gitu. Jadi ya sarannya daftarlah sesuai dengan kualifikasinya. Jangan nanti udah S1, ini daftarnya S1, melamar ke formasi D3. Terus merasa pekerjaannya, masa saya S1 ngerjainnya pekerjaan ini? Ada aja yang gitu. Padahal dia mendaftarnya ya D3 gitu, harus terima nasib sebenarnya. Tapi nanti Iya. akhirnya tidak mau kerja, takutnya seperti itu ya, karena merasa apa pekerjaan yang seperti ini sih yang dikasih ke S1 gitu. Jadi daftarlah sesuai Iya. dengan pendidikannya. Iya, jadi jangan nanti udah pakai formasi S1, daftar di formasi D3, TMS, dia ngajuin sanggah. Tuh, jangan jangan bikin kerjaan. Mendingan dari awal deh sudah di ini dulu ya, cari formasi yang S1 Iya, sesuai sadar dengan dulu aja. kualifikasi Hanya teman-teman. satu daftar Mm-mm. satu gitu. Banyak kok formasi yang buat S1 sesuai dengan jurusan kalian. Semua jurusan ada ya kayak. Mm-mm. Tinggal pilih nih instansi mana yang membuka lowongan sesuai dengan jurusan kalian. Terus pertanyaan berikutnya lagi nih, kalau sudah terdaftar Dapodik, dia bisa nggak sih daftar CPNS di instansi lain? Kalau sudah terdaftar bisa, terdaftar di Dapodik mau daftar ke CPNS bisa, nggak ada yang masalah sih. Cuman kan Mm-mm. kenapa kenapa kita buka P3K guru ini kan karena ya memang guru gitu, jabatan guru tuh lebih banyak di Dapodik, ada juga di CPNS, tapi kan yang lebih banyak tuh di Dapodik dan umurnya juga lebih luas ya rentang usianya untuk mendaftar Ya. di P3K Guru dengan CPNS. Kalau misalnya eh, pendidikannya bisa mendaftar ke CPNS atau usianya juga bisa mendaftar ke CPNS dan memilih CPNS, silahkan daftar CPNS. Itu nggak ada batasan kalau kamu terdaftar di Dapodik harus P3K Guru. Yang penting kalian hanya bisa pilih salah satu, mau P3K atau CPNS. Jadi nggak bisa dua-duanya ya Kak. Pilih aja salah satu. Ini pertanyaan yang masuk nih dari di kolom pertanyaan. Ada beberapa ya saya pilih. Nih, minta tolong dijelaskan kembali tentang kampus yang belum terakreditasi, pilihannya apa? Ini buat teman-teman yang katanya sih lulusan-lulusan pertama ya, yang belum Nah, ada akreditasinya. Sebenarnya ini kan itu tanyakan ke instansinya ya, kayak. iya sih. Tapi sesuai Permenpan sih memang kita mempersyaratkannya terakreditasi sesuai ban PT ya. Jadi ya gimana ya? Ya itu udah dijelaskan kalau terakreditasi sesuai ban PT. Tapi kalau misalnya masih pengen nyoba, ya udah nggak apa-apa coba aja. Pilih aja lainnya gitu kan. Kan bukan A, bukan B, bukan C kan. Jadi pilih saja pilihan akreditasi lainnya gitu.
Ya, kalau misalnya udah pilih lainnya berarti nggak bisa daftar cum laude ya. Karena cum laude kan harus Mm-mm. keduanya A ya. Jadi Oh, dicoba aja daftar, siapa tahu memang instansinya memenuhi syarat kan, meng-MS kan. Coba aja. mm-mm. Tapi Iya, menurut dicoba aku aja dulu. ya terakreditasi ban PP. Terakreditasi ban PT. Mm-mm. Dan juga biasa akreditasinya kan harus dilegalisir ya. Iya. Nah, kalau ini di alur daftar instansi disuruh lampirkan sertif akreditasi prodi, sebentar tidak ada form untuk upload di web. Di laman instansi disuruh mengupload akreditasi. Itu instansinya apa ya? Itu harus kalau coba Sebentar dibaca tidak lagi, ada form untuk upload di web. dibaca lagi deh itunya, unggahannya. Siapa tahu ada yang ijazah Hmm. plus akreditasi. Siapa tahu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada ya di disatukan aja dengan ijazah. Kalau memang benar-benar nggak ada dan memang disyaratkan ya, disatukan saja di Hmm. dokumen ijazah atau transkrip. Hmm. Terus ada lagi nih nanya tentang ini yang pelamar BKN ya atau pelamar lainnya mensyaratkan TOEFL. TOEFL Mm-mm. itu kan disyaratkan untuk 2 tahun terakhir. Nah, teman-teman ada yang nanya nih, kalau sertifikat TOEFL saya kadaluarsa 2020 bulan bulan Oktober misalkan masih bisa dipakai atau enggak. Sedangkan syaratnya itu 2 tahun terakhir. Hmm, gimana ya? Ini pertanyaannya. Eh, Kalau memang disyaratkan 2 tahun terakhir ya gunakanlah TOEFL 2 tahun terakhir. Jangan jangan bandel gitu loh. Udah disuruh 2 tahun terakhir misalnya. Tapi kalau misalnya kadaluarsanya itu cuma setahun, ya coba aja. Nanti ketika di TMS-in, ini hack ya dari saya. Ketika di TMS-in ya bilang aja itu kan 2 tahun terakhir masih ada gitu. Mm-mm. Jadi Iya, sarannya sebenarnya gunakan kalau itu masih aktif. mm-mm. Sebenarnya banyak yang mengeluh gini, kok kalau tes TOEFL baru ini kan lagi PPKM, tes TOEFL pada tutup. Sebenarnya kalau ditanyakan untuk verifikator instansinya itu, kalau dia mensyaratkan 2 tahun terakhir dan dia misalkan tesnya November 2019, jadi kan belum 2 tahun. Sebetulnya ya masih bisa digunakan ya, selama Iya, itu belum 2 tahun. Ya, silakan aja teman-teman gunakan TOEFL yang ada. Selagi itu hitungannya masih sama dengan atau kurang dari 2 tahun berjalan. Lanjut lagi nih Kak. Ini banyak sekali ya. aku juga sambil baca-baca ya. Boleh deh, Kak Juwita boleh pilih deh pertanyaan dari netizen nih. Nah, ini aku baca. Saya bisa ikut tes P3 ke tahap 3 karena lintas provinsi. Nah, saya rencana nikah itu nikah di bulan tahap 3 tes. Itu gimana ya Kak nanti kakak sama status di KTP? Nggak apa-apa sih. Nanti kan kalau memang lulus nanti ya udah nggak apa-apa. Kita juga tahu pasti Perbaharui. ada banyak yang terlalui selama tahapan SSCN tahapan SSCASN. Iya, Apa nggak masalah. Lanjut aja. silakan go ahead aja. Kita cari pertanyaan lagi. Ini yang masih nge-DM saya juga banyak nih. Tadi ada kolom pertanyaan loh teman-teman di backend Go ID official. Malah sampai ada nge-DM jam 1 malam, jam 2 pagi. Aduh teman-teman. Bisa katanya kalau ke SSC ASN itu lama Bu balesnya. Bukannya lama ya, itu kan aduan banyak banget yang masuk. Jadi kurang lebih itu ada sekitar belasan ribu yang masuk aduan. Jadi teman-teman bersabar kalau memang pertanyaannya belum dijawab. Ini Ada ada lagi nih. pertanyaan. Kalau saya sudah daftar sekolah kedinasan, lalu saya daftar CPNS bisa nggak? Bisa. Yang nggak bisa itu daftar P3 ke guru, tapi mau daftar CPNS juga. Di periode yang sama itu nggak bisa ya, karena pilihannya satu kan. Nggak bisa pilih dua-dua. Iya, ini jangan-jangan yang nge-DM saya nih pertanyaannya sama nih. Oh, Nanya lagi dia di sini. mungkin Dia tanya lagi di sini. yang penting dijawab. Tanya Ya, semua. Tanya semua. iya lagi. Lagi nih.
Nih, saya mau tanya soal jabatan di BKN. Apakah yang S1 manajemen bisa daftar jabatan dengan persyaratan S1 ekonomi manajemen? Itu beda Wah, ya, saya sebagai manajemen. lulusan ilmu komputer kurang paham ya perbedaan dan persamaan dari kedua kedua apa namanya ini, kedua pendidikan ini. Satu manajemen Ka- gimana ya? Ya Kalau gampang aja tuh kalau dengan pendidikannya. manajemen sama ekonomi ya beda. Ekonomi kan ada cabangnya lagi, ada ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi akuntansi. Kalau kata saya pribadi sih itu beda ya. Nah, Nah, manajemen kan ada lagi manajemen apa gitu. iya, siapa tahu nanti nggak sesuai dengan jabatannya kan. Iya, takutnya nanti malah TMS. Mm-mm. Kalau yang itu tuh kayak misalkan kayak saya dulu persyaratannya komunikasi. Ijazah saya ilmu komunikasi itu bisa. Yang Iya. seperti itu ya. Mungkin itu tidak nggak jauh ya. Kalau ekonomi manajemen sama S1 manajemen ya itu berbeda ya menurut saya. Saya juga dulu daftarnya S1 komputer. Saya tuh S1 ilmu komputer tuh ternyata lulus Iya, gitu. bisa. Iya, bisa kalau yang seperti itu bisa. Masih nanya yang ada kata ilmu-ilmunya itu masih banyak sekali pertanyaannya. Ada lagi nih. Saya satu ekonomi gelar akademik SE Prodi Perbankan Syariah. Apakah bisa mendaftar S1 ekonomi? Em, Kalau dari namanya aja udah beda ya, syariah dengan S1 ekonomi aja. Mungkin jabatan yang di S1 ekonomi ini mungkin tidak akan bisa dikerjakan oleh S1 syariah. Bukan, enggak ya. Saya nggak bisa bilang gitu sebenarnya, maaf, maaf. Ya, tapi maaf, Harus sebaiknya spesifik juga daftar. mungkin harus Iya, spesifik ya Kak. iya. Soalnya ada pernah kejadian S1 hukum yang mendaftar S1 hukum Islam gitu ya. Itu di TMS Mm-mm. sih, karena beda kan Mm. pelajaran yang didapat sama Iya, S1 hukum dengan S1 hukum Islam. Mungkin ini iya sama betul betul. gitu. Dia mau mendaftar sebagai Iya. hakim gitu. Tapi S1 hukum Islam kan Mm-mm. pasti TMS. Mm-mm. Iya iya Beda. betul. Iya kalau mau yakin lagi tanyakan ke instansi yang buka lowongan ya. Karena kan sepenuhnya verifikasi itu sebenarnya kewenangan mereka. Mungkin mereka ada kebijakan S1 ekonomi boleh S1 ekonomi apa aja nih yang mendaftar. Mungkin seperti itu karena instansi berbeda-beda ya persyaratan. Nah, lagi nih, kak, kakak apakah kartu akun berpengaruh untuk proses administrasi? Soalnya di kartu akun saya jenis kelamin apa nih terpotong. Jenis kelaminnya salah ya? Enggak, Iya, dia nggak masalah ya. enggak masalah. Mungkin Kalau dia akun, wanita, perempuan nulisnya laki-laki. iya. Kartu akun sebenarnya nggak jadi persyaratan ya, tapi saya dengar-dengar ada instansi yang menjadikan itu persyaratan, nggak tahu juga. Pada nanti bisa dicetak lagi sih kartu akunnya di unggah dokumen, tapi itu belum dibikin, nanti dibikin. Itu nggak jadi persyaratan umum sih ya, mungkin instansinya aja tertentu, nggak masalah. Itu cuma sebagai bukti kalau memang kamu udah pernah bikin akun, kalau suatu ketika ada permasalahan nih. Terus saya daftar, kenapa nggak bisa daftar gitu? Itu bisa ditunjukin ini kartu akun saya, bukti saya sudah mendaftar gitu. Itu hanya bukti aja. Oke, ada lagi nih, yang nanya nih. Izin bertanya untuk DPD, kenapa tidak ada pilihan lokasi ujian? Atau kenapa, apa tahu saya submit aja nih Bu? Ada yang memang tidak kelihatan lokasi ujiannya. DPD? Ya, Oh, mungkin DPD RI. ya instansinya menentukan sendiri lokasi ujiannya. Jadi Iya, peserta akan diumumkan kemudian mungkin ya. iya. Ada beberapa instansi yang memang mau memetakan sendiri pesertanya mau ujian di Iya, mana. buka lokasi mandiri. Hmm. Nah, ini banyak banget nih jurusan pada ragu ya, Kak, lulusan ini boleh nggak daftar di sini? Banyak sekali nih yang ragu. Jadi kayak maju mundur nih. Kalau daftar, aduh, lulus nggak ya gitu. Banyak banget pertanyaannya sama banget nih tentang jurusan. Kita pilih pertanyaan yang lain. Nih,
lagi nih TOEFL ya. TOEFL ITP atau PBT sama tidak? Dan masukin unit penempatan format surat lamaran sesuai SCNS, sesuai lampiran dari instansi. Karena beda. Tergantung ini kalau ITP atau PBT tergantung instansinya ya, mensyaratnya mana. Rata-rata sih PBT ya, paper based test. Atau yang ITP juga bisa, yang penting kan sertifikatnya masih berlaku. Iya, kalau misalnya memang disyaratkan itu ITP, dan di kolom untuk penulisan nilainya itu adanya TOEFL PBT, diisi aja di TOEFL PBT, nggak apa-apa. Karena itu rentang rentang apa namanya? Rentang nilainya sama PBT dengan ITP, nggak apa-apa. Penting nilai minimumnya terpenuhi ya. Ini ada pertanyaan, Bu, kalau tes Ya. P3K guru gelombang 3 apakah harus daftar SSC ASN sekarang? Iya, harus didaftar dari sekarang karena kalau misalnya tidak di resum itu kita tidak mencatatnya sebagai pendaftar ya. Nanti Daftar. gelombang 3 malah tidak bisa daftar lagi, tidak bisa memilih malah nanti di gelombang 3. Jadi harus diakhiri pendaftaran dari tahap 1 ini. Iya, pokoknya yang ikut tahap 2, tahap 3 semua harus menyelesaikan sampai tahap resume di tahap 1. Ya, jangan sampai salah, nanti malah yang ada tidak bisa ikut proses selanjutnya. Sudah lewat 35 menit nih Kak Juwita. Mas Berry, Iya, bagaimana Mas betul. Berry? Karena memang waktunya terbatas, karena memang Iya. selain live ini kan juga Kak Juwita juga banyak mengurusi masalah teknis SSCASN ya. Jadi mohon maaf Iya. teman-teman karena memang tiap hari kita plot waktunya 30 menit. Saya nambahin sedikit, sebenarnya bukan nambahin sini, ngingetin lagi. Kita jangan bosen-bosen ya Kak Juwita, Mbak Ratna ngingetin. Saya scroll-scroll tadi juga pertanyaan itu kebanyakan itu pertanyaan berulang, hampir 90% berulang. Selebihnya itu sebenarnya ada di website. Jadi antara teman-teman itu memang nggak mau menyimak dan malas membaca. Sebenarnya itu sih kuncinya dua itu. Jadi silakan ditonton lagi video kita dari hari pertama sampai hari ini ya, ini hari ke-8, sesi ke-8, kemudian juga dibaca. Jadi jangan sampai merasa tidak dibalas pertanyaannya ya, karena teman-teman sendiri nanyanya kebanyakan dan itu sebenarnya juga bisa dicari jawabannya gitu. Seperti ya, itu sih. Ada closing statement mungkin dari Mbak Juwita, Mbak Ratna? Ya silakan Mbak Juwita. Closing statement-nya mungkin lebih banyak curhat ya nih. Tapi sebelumnya saya bilang lagi ya, nggak bosan-bosan saya ingatkan, dicek kembali datanya, jangan sampai ada yang salah terus ketika ada resume malah minta diganti, itu kita tidak akan bisa mengakomodir yang seperti itu ya. Terus kalau sebelumnya saya bilang jangan terburu-buru, sekarang saya mau ingatkan teman-teman kalau penutupan itu direncanakan tanggal 21 ya, kalau berjalan sesuai rencana tanggal 21 sudah mau diakhiri SSN-nya. Jadi mulai dilihat lagi satu persatu, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau misalnya jangan sampai ada yang belum diurus gitu. Jangan sampai di tanggal 21 ada yang belum bisa diisi gitu. Jadi harus benar-benar ligat dan teliti ya dalam pengisian ini, karena ini adalah tahap pertama. Jangan sampai di tahap pertama saja kita sudah gagal gitu ya. Curhatnya itu ya, kita dari BKN, terutama dari tim teknis SSC ASN itu menerima kritik dan saran dari teman-teman gitu. Kita akan mengakomodir, kita akan mengimplementasikan kritik dan saran itu kalau memang itu bisa dilakukan dan tidak membuat masalah di kedepannya gitu. Jadi kita akan terima kritik dan saran yang disampaikan dengan baik gitu. Jangan sampai mau kritik saran tapi kata-katanya bikin sakit hati gitu ya. Saya banyak mendapatkan kata-kata yang membaca yang seperti itu. Ya dibiarin aja sih sebenarnya. Tapi sebagai masyarakat Indonesia yang katanya ramah-ramah, kita gunakanlah kata-kata yang baik gitu. Kita mau memberikan sedikit saran. Jadi itu sudah satunya. Semoga jadi pahala ya, Kak Juwita ya. Ya, mungkin itu Mbak Na, ada pantun Mbak Na?
Oh, nggak ada. Enggak sih, saya cuma mengingatkan kepada netizen yang mengikuti siaran langsung ini. Jangan DM saya berame-rame, DM aja ke BTN Go ID official. Di situ ada mimin-miminnya yang akan siap menjawab. Ini saya Mas Berry diteror jam 1 malam nge-DM, ada yang jam 2 nge-DM. Aduh, ini harus. Mungkin sama kali Mbak Juwita juga diteror juga mungkin. Iya, semua mungkin ya Teror diteror tanda kutip DM. ya. Kalau kita bisa jawab sih, insya Allah kita jawab. Kalau nggak ya bersabar ya teman-teman. Kalau pertanyaannya yang ditanya itu yang sudah berkali-kali kita infokan, kita bilang coba dibaca lagi atau ditonton lagi siaran kita yang kemarin-kemarin. Iya, betul. Biar lebih jelas. Jadi itu aja Mas Berry. Oke, berarti that's it ya untuk hari ini. Terima kasih banyak waktunya Mbak Nana, Mbak Juwita, sehat-sehat selalu. Apalagi Mbak Nana tuh lagi di kantor kayaknya ya. Kayaknya di ruangannya Mbak Juwita nih, jangan-jangan. Di ruangannya Mas Aryo. Lagi numpang di PDPIK nih. Oke, ya udah sehat-sehat semua, teman-teman juga sehat-sehat. Ingat tadi Mbak Juwita menggarisbawahi tanggal 21. Jadi kalau bisa jangan mepet-mepet pendaftarannya ya. Iya. Gitu. Oke, kita ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi besok di jam yang sama dengan narasumber yang berbeda nanti. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya Mbak Nana, Mbak Juwita. Ya. Oke, bye semua. Thank you Mas Berry, bye. Ya, sama-sama, bye. Terima kasih. Thank you Kak Juwita. Teman-teman.